Hati-hati kalau kalian lagi ada di tempat yang angker. Jangan pernah sompral. Kenapa? Kalau enggak, kalian bakal sama nasibnya seperti orang ini. Gue buka pintunya, gue tendang. Sorry, kayak gini. Das! Ini. Ntar giliran dia muntah-muntah aja. Jadi, kadang gue suka masukin, mohon maaf nih, gue suka kencing, gue masukin botol. Sebelum ini gue siram-siram dulu. Buset deh anjrit, gue jeblos. Aduh. Sekarang kalian lihat, kebuka semua. Merinding gua. Bismillahirrahmanirrahim. Syaitan warni habibi al-ghuzab sabbu madan Muhammad la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Halo orang tersesat, di video kali ini kita kedatangan narasumber dari Ghost Ranger Indonesia. Nah, dia itu akan menceritakan penelusurannya di tempat yang menyeramkan. Nah, jadi kita langsung aja sapa narasumber kita. Halo Bang Dika. Halo. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik-baik. Tadi kesini gimana? Nyasar gak? Wah, sempet nyasar gue. Sama sesuai dengan Cerita ya? Enggak, sesuai dengan channelnya. Jalan Buntu. Gue nyasar beneran. Bener-bener ke Jalan Buntu gue kesini deh. Tapi baru pertama kali kesini? Gue baru pertama kali kesini. Oh, oke. Jadi, Ya. ceritanya gimana nih awal mulanya Bang? Awal mula yang mau gue cerita ini jadi panggilan buat Jalan Buntu apa nih? Sobat Buntu. Sobat Buntu. Jadi Sobat Buntu, gue mau akan menceritakan tentang pengalaman gue yang memang menurut gue sih salah satu pengalaman yang waktu penelusuran gue tuh agak-agak aneh sih kalau menurut gue. Jadi kemungkinan kalau misalkan teman-teman dari Ghost Ranger Indonesia kalian pernah nonton di case yang judulnya Rumah Poltergeist, kemungkinan gue akan bahas tentang cerita yang ada di video gue tersebut. Oke. Iya. Kurang lebih kapan tuh kejadiannya Bang? Kemungkinan sebulan yang lalu itu. Sebulan yang lalu. Jadi awal ceritanya gue kan tim nih sama Erik kan. Mungkin kalau dari teman-teman Ghost Ranger Indonesia dan teman-teman yang lainnya tahu, kita adalah salah satu pemburu hantu yang menggunakan viewer teknologi. Kayak spirit box, ghost detector, travelometer. Nah, itu yang kita pakai untuk berburu energi dari makhluk gaib. Sedangkan yang kita cari adalah entitas dari tempat tersebut. Entah itu dari masyarakat yang memang belum tentu kebenarannya, terus cerita-cerita yang memang mungkin dilebih-lebihkan oleh seseorang. Nah, makanya kedatangan Ghost Ranger Indonesia ke tempat sesuatu yang memang cerita dari masyarakat yang belum tentu kebenarannya, di situ kita akan menyelesaikan semua. Dalam artian, kita ungkap apakah benar cerita di masyarakat itu seperti itu atau memang ada cerita lain nih dari teknologi yang kita pakai. Wah, makin seru nih Bang. Ya. Jadi buat Sobat Jalan Buntu, jangan kemana-mana, kita dengerin terus ceritanya Bang Dika di Jalan Buntu. Selamat datang di YouTube channel Jalan Buntu, Yang akan menemani malam kalian. Oke, Jalan Buntu. Jadi pertama kali gue sama Erik itu datang ke suatu tempat yang dimana tempat itu disinyalir, bahkan banyak banget ada orang yang melihat sosok kayak kuntilanak, terus macam-macam lah, kayak pocong, terus genderuwo, macam-macam lah. Nah, dari situ kita, men, gue biasa manggil Erik men. Karena cuman itu yang gue bisa. Jadi biar lebih apa ya, gue sama Erik tuh biar lebih ada komunikasinya tuh biar enak aja gitu loh. Jadi ketika gue dapet
rekomendasi dari seseorang yang nge-DM kita, karena banyak banget tuh nge-DM dari Ghost Ranger Indonesia untuk penelusuran bang, kesini. Nah terus pas gue lihat ada salah satu follower dari gue itu menyarankan, bang di rumah ini dong bang, karena rumah ini tuh katanya bekas pesugihan, karena emang rumahnya besar. Gue bilang ya udah, gue minta foto kalau lu bisa siang, terus lu tunjukin rumahnya kayak gimana. Karena gue nggak mau nih kalau misalkan gue datang ke situ tahu-tahu perizinan, terus rumahnya masih dipakai, ngerinya kita disengketa kan. Iya. Karena udah kebanyakan dari youtuber yang lain tuh kayak teman-teman kita tuh banyak yang disengketa, bahkan dilaporin di polisi kan. Akhirnya 2 hari setelah komunikasi sebelumnya sama gue, dia datang ke lokasi, terus dia kirim foto sama perizinannya nih bang, ada warga yang memang tinggal di situ menetap di Saung, katanya nanti perizinannya di situ aja bang. Saya udah bilang Ghost Ranger ini Indonesia akan kesini pak untuk minta izin masuk ke rumah tersebut. Akhirnya gue cek sama Erik, men gimana nih men? Kebetulan lokasinya juga nggak terlalu jauh dari rumah gue sama rumah Erik. Akhirnya ya udah men, kita coba untuk cek lokasi dulu. Akhirnya biasanya gue penelusuran itu sama Erik sekitar kalau nggak malam Jumat itu malam Sabtu biasanya penelusuran gue. Karena alasannya gue sama Erik ya mungkin ada kesibukan yang lain. Oh, bukan karena ada ritual gitu? Bukan. Justru kalau menurut gue hari yang paling seram itu adalah hari Selasa dibanding malam Jumat. Kok bisa? Kalau menurut gue, justru malam Jumat itu nggak ada serem-seremnya. Silsilah filosofinya dari mana tuh? Bukan filosofi sih menurut gue ya. Tapi gue punya teman waktu itu di daerah Cirebon. Ternyata apa yang dia ceritakan ke gue tentang hari di mana hari-hari yang serem itu ternyata hari Selasa itu gue coba. Dan itu kejadian lebih serem di malam Selasa dibanding di malam Jumat. Ternyata gue nggak tahu dah tuh dia dapat dari mana, tapi lebih serem malam Selasa dibanding malam Jumat. Jadi kalau menurut gue ya bener sih, malam Selasa itu yang menurut gue serem, apalagi malam Selasa Kliwon. Jadi gue sama Erik tuh udah ngecek lokasi, ternyata penjaganya pun ada di lokasi. Akhirnya gue minta izin, Pak, kita mau ke rumah ini, Pak. Oh, masuk aja. Oh, boleh, Pak, nggak apa-apa. Boleh. Tapi masuknya naik pagar. Wah, gue sama Erik, jangankan pagar ya kan. Gue bilang, kalau perlu benteng Cina, gue tajat. Iya kan, dalam hati gue, men, boleh men. Udah, kita parkir aja kan. Gue parkir, Erik siapin alat-alat. Oke, gue siapin alat-alat semuanya. Waktu itu gue pakai fotografi juga. Terus gue coba sama Erik, wah kalau jam segini men, kayaknya nih setan belum ada keluar nih men. Lah kita tungguin lah sampai jam 12 teng baru kita jalan. Nah singkat cerita, jam 12 malam teng, gue udah mulai naik tangga tuh sama Erik. Naik tangga, set. Gue bilang sama Erik, men, lumayan nih men, anjir, gede banget nih, serem banget. Gue bilang, gimana nih kalau kita explore? Lu mau bareng-bareng, apa mau kita explore masing-masing? Gue bilang, nanti aja kita lihat tempatnya dulu men. Kalau misalnya memungkinkan, terus kita nggak bentrok, bolehlah kita explore sendiri. Ya udah, gue siapin alat sama Erik semuanya. Dan akhirnya jam 12.30 gue mulai melakukan explore sama Erik. Gue jalan ke depan, terus gue biasalah opening kan,
gue sapa semua greeners, penonton gue, dan akhirnya, men, langsung, kayaknya kita berdua aja. Oh oke, gue bilang, GoPro hidupin, hidup semua dihidupin, semua gue masuk, Erik nyeletuk nih, depan gue nih, tumben lu, nggak sompral. Gue maju dong, set. Gue buka pintunya, gue tendang, sorry kayak gini, das. Anjir, pak kanan. Serius? Gue tendang pintunya. Gue sampai ketawa-tawa, wah. Kata Erik, ntar lo gitu lagi lo. Gue bilang, dalam hati gue, ngapain gue harus takut sama setan? Ais, ini. Ntar giliran dia muntah-muntah aja. Karena salah satu, basic gue kan fotografi hantu kan. Salah satu teknik yang gue lakukan adalah gimana caranya mereka yang ada di tempat tersebut, mereka marah sama gue. Gue kan selalu explore berdua nih. Jadi gue mengharapkan energi dari bangsa jin itu lebih besar dibanding energi manusia. Jadi ketika gue melakukan hal-hal seperti itu, gue yakin akan ada interaksi. Jadi nggak ada dibilang gue, oh Dika sompral ini, enggak. Sebenarnya adalah salah satu pancingan. Jadi kadang gue suka masukin, mohon maaf nih, gue suka kencing, gue masukin botol, sebelum ini gue siram-siram dulu. Gue bilang, setan, pocong, ayolah bantu gue buat bikin konten, bantu gue, biar penonton gue seneng, lo ada interaksi. Kadang gue suka gitu, kadang gue suka langsung ngencing, gue ngumpet-ngumpet nih, wah Erik nggak ada nih, gue ngencing aja. Tahu-tahu di belakang gue, men, lu ngapain? Gue kadang suka kayak gitu. Tapi sebentar Bang, tapi sebelumnya Abang tahu hal-hal kayak gitu dari mana gitu? Ilmu-ilmu kayak gitu, kencing apa gimana gitu? Sebenarnya ya, bukan tahu dari mana sih. Gue cari hantu itu dari tahun 2010. Jadi kenapa kok nggak dapet? Kenapa kok nggak bisa kayak gitu? Ternyata pas gue coba melakukan hal kayak gitu dan gue merasa, wah boleh juga nih. Satu kali gue dapat interaksi, 2 kali gue dapat interaksi. Oh jadi kayak gini. Bukannya kita tidak menghargai ciptaan Tuhan ya, tapi bagaimana gue ini menghapuskan rasa seram terhadap hantu yang memang sebenarnya mereka tidak seram. Jadi kayak misalkan nggak boleh ini, nggak boleh itu jatuhnya musyrik. Jadi gue melakukan hal seperti itu untuk mengubah pemikiran orang tentang hantu yang memang tidak seram apa yang mereka bayangkan. Jadi itulah yang gue lakuin. Kayak misalkan ada sajen, gue makan. Ada kopi nih di tempat, misalkan orang ngasih kopi atau ngasih apa nih di tempat yang memang menuju kemusyrikan, itu gue minum kopinya, gue makanin. Gue bilang, kalau memang jin itu lebih pintar dari manusia, kenapa nggak dia ngambil sendiri ke warung? Atau dia minta kopi bikin sendiri? Ternyata jin itu lebih bodoh dari manusia. Nah, dari situ salah satu yang gue lakuin adalah, salah satu teknik gue adalah bagaimana jin itu menaikkan emosinya sehingga akan ada interaksi ketika energi dari makhluk gaib lebih besar dibanding dari energi manusia. Oke, kembali lagi ke cerita nih ya. Setelah gue masuk sama Erik, gue tendang, terus akhirnya gue mulai berpencar dulu sama Erik. Katanya, Dik, lu mau mana? Bagian atas atau bagian bawah? Gue bilang sama Erik, sweet lah sama gue biasa sweet dulu. Karena kalau menurut gue, wah serem nih, gue bisa ngerjain. Karena Erik tuh, gue rasa dia itu nggak punya rasa takut kalau gue pikir. Dia tuh nggak ada rasa takutnya sama sekali. Akhirnya gue sweet nih, siapa yang menang. Akhirnya Erik menang. Dan dia memutuskan untuk mengambil bagian yang paling atas, yang menurut gue nggak serem. Karena di tempat gue yang Erik suruh gue di lantai bawah, itu tuh ada pohon besar, terus ada akar-akar yang udah keluar tuh dari rumah. Dan itu tempatnya luas banget. Dan gue nggak tahu, dan gue nggak pernah mapping di tempat-tempat yang dimana gue akan penelusuran. Nah, singkat cerita, Erik naik ke atas dulu, menang dia kan. Erik naik ke atas, gue ke bawah. Gue mulai on cam, kamera gue hidupin,
gue mulai berinteraksi tuh sama Greeners. Gue bilang, oke Greeners, gue akan coba menelusuri lantai bawah yang akan gue telusuri semua dari ujung ke ujung. Gue bilang kayak gitu. Walaupun gue ngerasa, anjir, serem banget nih pas gue lihat ekor mata gue tuh. Ada pohon yang bener-bener serem banget itu pohon. Gede pohonnya dan itu keluar akar. Gue mulai on cam, gue bilang oke Greeners, gue masuk. Gue jalan. Nah sebelum gue jalan itu ada pintu yang setengah, jadi pintunya itu pintu geser, set. Itu gue mulai dari pintu depan. Setelah gue masuk ke pintu depan, oke Greeners, gue masuk. Itu pintu masih terbuka setengah. Gue jalan, disitu gue lihat ada kodok. Terus gue lihat ada kayak kodok itu kayak nyamperin gue. Gue lihat iya ada kodok di situ. Terus gue jalan, gue masuk, gue bilang sama Greeners, ini kodok siluman apa bukan nih? Gue bilang, kalau lu siluman, lu jalan deh, gue bilang. Tapi kalau lu bukan siluman, itu tetap jalan. Gue bilang kayak gitu. Akhirnya gue samperin, gue jalan-jalan tuh, gue samperin, gue penelusuran tuh, sendiri sambil gue foto-foto, cekrek. Nah, setelah gue foto-foto, gue rasa cukup karena hal yang paling nggak bisa gue foto menggunakan kamera DSLR itu adalah setiap ruangan yang ada di rumah. Karena kalau gue foto di ruangan pakai DSLR atau di kamar-kamar yang ada di dalam rumah, itu akan flash gue nggak akan nyebar dan itu akan warnanya terang banget. Akhirnya gue foto-foto, gue lanjutin penelusuran, gue pengen tahu isinya ini tempat apa dan gue nggak mau ke-trigger dari cerita-cerita di masyarakat. Gue jalan balik, tempat ruangan yang pertama gue jalan, terus abis gue jalan, udah tuh, pintu masih yang pintu antara ruang depan sama satu, gue nggak tahu itu kamar atau bukan, itu masih terbuka pintu. Gue jalan, terus tiba-tiba sekitar ya 6 sampai 8 meter gue jalan tuh ke ruangan tengah yang tadi gue awalnya pertama ketemu sama Erik dan dia naik ke atas. Gue jalan tuh, gue sambil cerita, sambil foto-foto tuh. Tiba-tiba ada suara kayak lemparan. Brah! Gue bilang, Rick! Gue bilang, Rick! Gue bilang. Ternyata gue masih belum ngeh tuh. Gue cari kayak batu. Masih ada batu. Tapi di insting gue tuh kayak batu itu yang suara itu. Gue cari, nggak ketemu. Pas gue baru sadar, ternyata pintu itu tertutup sendiri. Pas gue mau cari-cari, gue inget nih, gue bilang, ini pintu tadi kebuka. Gue bilang, ini pintu kebuka, Greeners. Gue bilang, kebuka ini. Itu pintu ketutup. Sedangkan untuk nutupnya aja itu harus gini. Bunyi. Iya, tapi suara yang keluar itu suara lemparan. Brak! Kalian boleh menunjukkan keberadaan kalian lewat alat yang ada di tangan kita. Keberadaan kalian lewat alat yang ada di tangan kita. Oh, ini bahaya nyata sih teman-teman. Kayak ada yang Karena nelpon kalau nggak kalian sih? lihat, oh shit. Baik. Bentar deh. Coba Greeners. Menurut kalian ada yang aneh nggak nih? Ini tadi kayaknya gue belum tutup deh. Kayaknya gue belum tutup ini loh. Serius Greeners. Sumpah, gue nggak nutup ini pintu. Dan di situ gue mulai agak, Rick, gue panggil, Rick, gue bilang, udah mati gue, sialan nih, partner gue nih. Gue udah sendirian, terus gue manggil-manggil, dia nggak dengar sama sekali. Dan gue penelusuran nggak pernah pakai HT. Kalau gue pakai HT, sama aja nggak serem. Karena kita masih bisa komunikasi sama teman kita. Dan itu nggak pernah gue pakai HT. Gue panggil, Rick. Karena nggak ada jawaban, bodo amat lah. Nanti gue cek lagi nih di footage gue nih. Gue yakin tadi pintu kebuka, tiba-tiba gue ada suara, langsung ketutup. Nah terus, karena gue nggak mau mikirin itu, perjalanan gue masih panjang buat penelusuran. Akhirnya gue cek
setiap spot yang ada gue cek sampai di kamar mandi. Ketika gue di kamar mandi, gue masuk kamar mandi, gue masuk kamar mandi, tiba-tiba ada suara lagi, berang, kayak gitu. Gue cari, apaan tuh? Gue bilang, gue cari kan, gue cari, center gue kan standby center nih, center. Pas gue lihat, anjrit, itu ada rak yang buat di dapur, itu jatuh dong ke bawah. Dan itu Erik nih gue bilang. Gue panggil lagi Rick. Nyata nggak ada Erik. Dan logikanya angin nggak akan bisa ngejatoin rak piring segitu kencang. Itu suaranya beletang. Wah, gue bilang, ini serem banget gue. Sampai gue merinding kan, serem banget. Dan tuh Erik nggak ada respon. Gue masih berpikir nih orang ngerjain gue nih, gue bilang ngerjain gue. Tapi nggak mungkin. Pas gue lihat akhir dari edit ngedit, lah tapi dia di menit ini dia ada di atas. Gue belum kepikiran ke situ sih sebenarnya. Tapi gue masih tetap berpikiran nih Erik nih. Kalian lihat kamera. Ya Allah. Kalian lihat kamera. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Kalian dengar gak sih Greeners? Anjrit. Ini jatuh. Ini jatuh ini. Ini siapa yang jatuhin ini? Erik mana Erik? Ya gue terus deh, gue coba ya kan. Gue masuk lagi, gue foto-foto di kamar mandi. Gue coba foto-foto lagi. Setelah dari kamar mandi, gue foto, semuanya gue habisin semua dengan teknologi yang gue bawa. Akhirnya gue menuju ke halaman belakang. Nah, di halaman belakang, gue foto lagi, gue coba masuk. Waktu itu ke belakang, ada pohon yang serem banget, yang ada akarnya keluar. Itu gue coba mulai gitu nih dalam hati gue. Anjrit, ini serem banget ya gue bilang. Tadi aja gue ngomong, gue panggil Erik nggak dengar loh gue bilang. Akhirnya karena gue menghilangkan rasa ketakutan gue, ya gue banyol aja. Gue biasa banyol. Banyol sekalian gue suka nantang. Kayak yang tadi dibilang. Kayak gitu. Gue jalan, gue telusurin semua. Terus gue sempat sorot ke atas pohonnya pakai GoPro, karena GoPro gue di dada kan, akhirnya gue sorot ke atas. Gue jalan tuh, gue bilang sama mereka, untuk penghuni yang ada di sini, silakan kalian berinteraksi melalui teknologi yang gue bawa, kayak kamera, wujudkan, gue bilang kayak gitu. Gue jalan ke belakang, dan di situ gue dengar ada suara, kayak ada suara itu, jelas kalau gue, tapi anehnya kenapa di mic gue itu nggak ada suara, anehnya. Dan gue coba deketin lagi tuh, karena di situ ada sumur, di deket samping rumahnya itu ada sumur, karena di situ juga gue lihat ada beberapa pohon, kayak pohon pisang, terus kayak pohon-pohon yang emang bener-bener udah terlalu lebat. Akhirnya gue memutuskan untuk gue pindah lagi ke pohon yang pertama tuh, yang serem tuh. Gue udah ngoceh, banyak lah di situ gue ngoceh untuk menghilangkan rasa ketakutan gue. Karena gue yakin ketika gue merinding, gue panas dingin, mereka udah mengambil energi gue untuk menaikkan emosinya. Nah akhirnya gue foto-foto, gue mulai balik tuh. Gue masih penasaran dengan lokasi-lokasi yang spot-spot yang ada di dalam rumah itu. Terus gue coba foto-foto lagi, gue sambil jalan tuh. Terus gue foto-foto, gue telusurin semuanya tuh. Nah anehnya, di situ ada bau, kayak bau kembang, tapi bukan kembang melati, dan nggak pernah kembang itu gue pernah mencium, nggak pernah mencium bau kembang itu bau apa. Biasanya kan bau melati, dan ini beda. Dan gue cek di sana tuh biasanya kalau ada bau melati kan ada pohon melati, terus ada bunganya. Itu nggak ada, kering semua. Tapi di situ ada bau wangi-wangian. Lalu gue masih tetap
positif aja. Ya kalau itu mungkin warga kali ya malam-malam pakai minyak wangi. Wah, gue bilang kayak gitu. Akhirnya gue telusurin terus sampai ke belakang-belakang dan itu tuh emang akarnya itu udah kayak hording gitu, udah lebat gitu ya? Lebat, menjulur gitu karena akar kan. Gue tetap jalan tuh, gue penelusuran dan sampai di belakang lokasi itu kayak ada bangunan lumayan besar lah itu di belakang rumah tersebut. Ini pohon, di sini ada bangunan. Gue coba ke situ, ternyata di situ ada lemparan. Pas gue masuk, gue sempat bilang, aduh, ada bangunan lagi nih. Makin lama aja nih gue bilang. Akhirnya gue mau nggak mau kan gue harus masuk. Kalau udah kamera gue udah nyorot ke sana, mau nggak mau gue harus masuk. Harus cari tahu apa yang ada di situ. Ketika gue masuk ke dalam, tiba-tiba ada lemparan. Drak. Kalian denger gak? Gue bilang kayak gitu. Ada lemparan. Gue bilang kayak gitu. Akhirnya gue jalan tuh, nyamperin, gue cari di mana titik lemparan yang tadi gue dengar, gue cari titiknya. Tiba-tiba gue diem, gue cari, oh di sini kosong. Gue cari ke sana, Erik nggak mungkin ke sini nih. Gue masih berpikiran tuh si mamen gue, dia suka jahil gitu. Tapi emang nggak ada jejak, dan nggak ada orang pun di situ. Tapi Bang Erik nggak manggil juga gitu? Nggak ada. Oke. Nggak ada. Ya gue panggil aja nggak denger, Rik nggak denger. Nah pas gue lagi coba pakai alat, gue mau ngurin ghost detector sama kamera, tiba-tiba gue jalan, gue jatuh. Ada lubang, gue nggak tahu itu lubang bekas sepiteng atau apa. Itu gue jatuh, burak. Pas banget dengkul gue, ini coran, itu langsung burak. Gue langsung, gue teriak tuh, gue bilang. Dan seketika tuh gue langsung ngos-ngosan kayak gitu. Gue nggak tahu itu kecerobohan gue atau memang, ya gue emang nggak lihat-lihat gitu ya kan, atau emang gue diarahin ke situ kali yang tadi ada suara. Iya, ada suara yang tadi itu emang gue diarahin ke situ kali. Itu gue sempet lama karena buat berdiri pun, karena tulang kering gue ini gue tuh itu bener-bener menghajar lubang yang ada di situ dalam segini, pas banget dengkul. Wah, gue ngos-ngosan banget kan. Gue bilang, kamera gue juga sempat ngebentur dan gue langsung tiba-tiba dan gue merinding. Ada suara gerinas. Buset deh anjrit, gue jeblos. Aduh. Pas banget di belakang pohon, dan itu banyak banget akar-akar yang ada di kayak depan itu langsung ngejulur gitu, dan gue itu langsung sakit banget sumpah itu. Akhirnya nggak lama gue mulai gue bangun lah, gue bilang kalau di sini terus ya gue rasa bahaya, gue bilang kayak gitu. Akhirnya gue bangun tuh, terus gue cek lagi nih suara yang tadi, suara itu nggak ada apa-apa, nggak ada apa-apa, nggak ada kayak kayu lah, batu, gue cari nggak ada. Sedangkan itu suaranya gerak kayak gitu. Nah dari situ gue coba mulai jalan, sakit banget itu, gue jalan masih pincang itu. Tadi bentar Bang, tadi ngeluarinnya gimana itu, kan udah terperosok? Gue ngeluarinnya ya, gue angkat gini, karena gue bawa kamera kan, kamera gue sempat kebentur, akhirnya gue angkat gini dulu. Gue angkat, baru udah tuh gue jalan lagi. Sambil gue cek, mana nih suara yang tadi, gue bilang. Nah, gue masih tetap berpikir positif thinking lah tentang kenapa gue ceroboh gitu loh. Akhirnya gue jalan, gue harus selesai nih penelusuran.
Gue jalan, tiba-tiba kaki gue tuh langsung kram. Gue duduk di pas depan pohon itu, gue duduk langsung. Gue panggil Rick, gue panggil Eric, gue panggil, tetap nggak ada suara. Gue bilang, gue sempat duduk depor, gue tempat di lantai, gue duduk, dan itu napas gue kayak udah nggak beraturan. Kayak gitu. Gue panggil Eric terus nggak ada suara, nggak ada jawaban dari Eric. Padahal dia deket banget di atas, tapi dia katanya nggak dengar sama sekali. Setelah gue coba, lu kemana sih men? Gue bilang, gue tuh sakit banget, gue bilang. Dia nggak dengar, gue nggak dengar apa-apa, orang gue lagi asik di atas. Gue bilang. Nah akhirnya gue terusin tuh penelusuran. Jangan sampai spot di rumah itu ada yang terlewat sama gue. Sambil gue foto-foto, cekrek, gue foto-foto. Gue masuk dari pintu mau ke belakang rumah, akhirnya gue ke samping. Di situ gue menemukan ada spot itu dapur. Di dapur itu gue masuk, buka lagi tuh. Gue dapur, penasaran. Halo, gue bilang. Halo, penghuni ada di sini, gue bilang. Padahal gue lagi sakit kaki, tapi gimana caranya gue harus Perform. Iya, harus dapat yang menjadi tujuan gue. Gue bilang halo, gue bilang. Gue penasaran nih. Itu di dapur itu udah banyak sarang laba-laba. Gue penasaran sama pintu-pintunya. Gue bukain dong, tek. Gue tutup, gue buka, gue tutup. Gue buka, gue tutup, gue buka, gue tutup. Sampai akhirnya gue cek itu ruangan khusus di dapur itu pengap banget. Kuping sampai kayak budeg. Pengap banget, nggak ada suara, kayak gimana sih, kayak hening terus kuping kayak ditekep gitu. Wah nggak beres, gue keluar aja lah. Gue keluar, gue cari spot lagi, itu deket di mana tempat piring itu jatuh. Itu masih ada tempat piringnya dan masih tergeletak. Akhirnya gue ke kamar sebelah. Wah, karena gue ke kamar pintu yang pertama itu dikunci, yang samping dapur. Akhirnya gue memutuskan untuk ke kamar yang sebelah. Ketika gue di kamar yang sebelah, gue masuk, gue ngomong sama Greeners, gue foto-foto. Tiba-tiba gue nggak tahu dari arah mana, itu langsung suara brak. Langsung dong, gue kaget. Hei, gue bilang kayak gitu. Gue udah nggak berpikir itu Eric lagi. Karena ketika ada suara itu, gue merinding. Itu kalau merinding di tangan sih wajar. Langsung brrrr. Woi, gue bilang. Gue langsung, GoPro gue kan langsung di badan nih. Di body gue kan langsung gue set. Langsung gue nyorong. Woi, gue center, gue samperin terus gue bilang. Ada suara, gue bilang. Gue nggak tahu suara ini ada di mana, gue bilang. Tapi gue di sekitaran sini, gue bilang. Akhirnya gue cari-cari. Terus karena pintu dapur masih terbuka, gue mengarah ke situ mata gue. Sambil foto-foto, cekrek. Gue yakin entitas yang ada di sekitaran gue itu pasti ada. Karena ketika mereka sudah menggerakkan benda, gue yakin energi mereka sudah bisa menampakkan wujudnya. Gue foto, cekrek. Tiba-tiba mata gue ini menuju ke dapur yang tadi. Karena masih terbuka. Pas gue masuk, astagfirullahaladzim, gue bilang. La ilaha illallah. Itu, gue langsung, mata gue itu langsung ke jendela-jendela yang dimana tadi video pertama, yang gue sebelum ada suara, itu tuh abis gue buka, gue tutup. Gue buka, tutup. Ketika ada suara itu semua terbuka. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Kalian lihat Greeners.
Ini tadi, ini ketutup nih tadi. Gue masih ingat banget. Tadi gue yang nutup ini. Sekarang kalian lihat, kebuka semua. Merinding gue. Anjir, merinding banget gue. Coba kalian lihat. Ini sumpah. Tadi gue yang nutup ini. Ini tadi gue lihat, gue buka terus gue tutup. Sumpah. Terbuka semuanya. Dan gue nggak tahu, karena yang di bawah itu kan ada kayak papan, tapi gue nggak ngeh itu udah jatuh atau enggak. Tapi setahu gue, kayaknya belum deh. Kemungkinan itu yang menyebabkan suara itu keluar. Jadi kelihatannya baru jatuh gitu ya. Iya. Dan yang anehnya lagi itu semua kebuka. Nggak mungkin Eric. Karena apa? Gue punya body cam. Ketika gue ada suara, gue langsung kayak gini. Kalau bukan Eric keluar, pasti dia ketahuan. Kelihatan. Sekilas gitu ada ya, kelihatan. Sekilas ada. Gitu. Dan pas gue masuk, la ilaha illallah, gue bilang. Itu semuanya kebuka semua, itu jendela yang ada di dalam. Yang kitchen set. Nah, dari di situ, gue mulai, wah, pasti ada nih dalam hati gue nih. Pasti ada nih entitas yang bakalan kena nih sama gue ke foto. Gue cobalah foto-foto di situ, cekrek, gue habisin semua secara random. Akhirnya gue foto, cekrek dari luar ke jendela kitchen set, gue fotoin, gue nggak tahu. Dan di akhir Eric edit, ternyata gue disuruh cari, men, kira-kira udah penampakan nggak? Biasanya kan Eric selalu minta dulu sama gue filenya untuk diri. Dan itu ada sosok cewek di depan jendela yang terbuka, lagi diri. Tinggi. Serius? Dan gitu gue foto dari jarak jauh. Wanita putih. Gue yakin itu bukan manusia sih. Karena dia kayak ngambang gitu. Itu jelas. Jelas banget itu gue foto. Nah dari situ, dari kejadian yang pintu terbuka itu sebenarnya masih ada lagi. Wangi-wangi yang tadi gue bilang dari pertama gue masuk kayak bunga, itu muncul lagi sebenarnya. Cuman gue karena, gue diem aja lah. Gue sambil nunggu Eric. Eric kemana ini gue bilang. Sampai dia nggak ngejawab ketika gue manggil, udah berapa kali gue manggil. Terus gue coba untuk, nungguin Eric lama banget nih gue bilang. Gue coba untuk gimana caranya gue biar tenang gitu ketika ada gangguan kayak gitu. Gue sambil nunggu Eric tuh. Sampai akhirnya dia datang, nunggu gue. Dan akhirnya gue ketemu, gue cerita sama Eric, "Men, ini kayak gini, lu sebenarnya lu sih ini bukan sih yang ngejatuhin inilah ini." Gue bilang, "Enggak lah, gue di atas." Gue bilang, "Gue teriak-teriak kok. Lu mah nggak dengar?" "Enggak lah, nggak mungkin men nggak dengar." "Kagak," gue bilang. "Lu terus seriusan lu?" Gue bilang. "Iya, enggak. Itu bukan gue lah, ngapain? Kalau nanti lu lihat jamnya, coba kita samain." Ternyata jamnya bener. Sama, ketika gue explore, Eric explore. Sama. Nah, dari kejadian itu, gue balik. Gue nggak tahu itu ada yang ngikutin atau enggak, karena gue nggak percaya sama Eric. Kalau hal-hal kayak gitu ada yang ngikutin. Ketika gue balik ke rumah, ada kejadian tuh, kamera gue mati setelah dapat penampakan itu. Dan Takut ini, takut nggak bang? Gue nggak takut. Cuman kadang mereka bisa berinteraksi, bahkan bisa mengambil energi dari kamera, baterai, semua bisa diambil. Itu kamera gue kemungkinan 4 kali yang akan jadi korban. Ketika satu gue di Cirebon, tuh kamera gue dikedip-kedip, ini lebih parah, mati total. Dan ketika gue cek file, biasanya kan gue langsung pindahin tuh dari kamera ke handphone. Itu langsung gue pindahin, gue cek, itu masih normal.
Tapi pas gue besoknya gue cas, terus gue masukin memori, itu tiba-tiba kamera gue mati. Dan ada bangkainya di rumah gue. Kalau lo mau lihat, ada 5 kamera yang udah jadi bangkai gara-gara kejadian hal-hal kayak gitu. Makanya pas gue kejadian kayak gitu tuh, itu pas malamnya ya ada aja interaksi. Dan gue masih nggak percaya kalau dia itu bisa ngikutin, gue nggak percaya. Tapi kalau misalkan ketika gue dengar setelah gue melakukan hunting sama Erik, itu ada aja. Kayak misalkan pas gue mau tidur, misalkan kayak gue mau tidur tuh, mereka tuh kayak kayak suara, gue nggak tahu itu suara apa gitu, kadang ketawa. Karena rumah gue juga agak serem. Terus bahkan pernah dimimpiin juga gue hal kayak gitu. Jadi apa yang gue pikirkan itu ketika gue dapat sosok seperti itu ada lagi di mimpi kadang. Bahkan kejadiannya pun kalau misalkan kata orang diikutin, mungkin gue salah satu orang yang diikutin. Tapi gue nggak percaya. Itu kejadian juga sama Jadi nyokap endingnya gue. pas tadi habis ngelihat cewek tuh ketemu Bang Erik tuh endingnya gimana tuh? Ketemu Bang Erik, ya gue kalau sama Erik, gue anggap itu ya udah kelar aja. Udah nggak semua ada tuh apa-apa. itu didatengin tuh tempat-tempat di situ. Udah semua. Dan itu gue konfirmasi ke Erik, lu bener nggak men? Ini lu atau bukan? Gue bilang, enggak, orang gak di atas. Gue liat footage-nya bener. Gue lagi jalan ke sini, Erik lagi spirit box, Erik lagi komunikasi. Tapi efek yang dihasilkan dari kejadian itu, ya satu, gue harus ngurut. 2, gue harus cek. Gue takut ada yang retak lah, ada yang apa. Karena bengkak. Kalau misalkan paginya itu, jadi sebelum gue tidur, gue pasti memindahkan file foto yang malam itu gue jepret-jepret, itu akan gue cek lewat handphone. Ada sosok yang tadi gue bilang itu. Dan gue ngecek itu pun, suara-suara yang tadi gue bilang, kayak ketawa atau apa, terus kayak di rumah gue tuh kayak beletak-tatak gitu. Bunyinya gitu pasti, beletak-tatak. Tapi Bang, kalau yang di filenya Bang Erik itu sama nggak? Ada cewek yang itu nggak? Nggak ada. Nggak ada. Cuma Bang Dika doang? Di fotografi gue ada. Gue ada sosok penampakan, nanti gue kasih. Oke. Itu. Ketika suara bertatak, dan pada akhirnya gue mimpi sosok yang sama. Nah itu, antara gue masih percaya, Dik lu nggak percaya aja ngikutin? Enggak, gue nggak percaya. Tapi sebenarnya kejadiannya di luar dari video gue, itu kejadiannya. Kayak gitu, banyak sebenarnya. Kayak misalkan gue di pohon jati, di Subang, banyak kayak gitu. Bahkan sampai diikutin gue banyak, cuman gue tetap nggak percaya. Karena ketika mereka sudah ada di alam dunia, dia itu akan seperti ikan. Ketika ikan keluar dari dalam air, dia tidak akan bertahan lama. Sama jin ketika ada di alam dunia, dia tidak akan bertahan lama. Kemungkinan besar, mungkin itu rasa kecapean gue, atau yang lain-lain. Atau memang hasil dari pemikiran gue, ketika gue capek, dan gue tertidur, dan ke bawah mimpi, mungkin dari apa yang gue lihat di foto, itu masih kebayang. Dan mereka sebenarnya ya ada. Kalau dibilang ngikutin, gue nggak percaya. Tapi yang jadi permasalahannya adalah ketika gue kayak misal ngecek foto, itulah gangguan. Tapi gue nggak tahu dah kalau misalkan sobat apa di jalan, sobat buntu pernah ngalamin kayak gue, di rumahnya ada suara tek, atau kejadian-kejadian aneh yang sama, coba kalian komen. Atau Greeners nih, jangan lupa nih Greeners nih. Tanya sedikit nih ya. Yeah. Tapi kesimpulannya si sosok cewek itu, abang bisa pastiin siapa tuh? Nggak tahu. Gua sampai sekarang nih. Nggak tahu sesosok cewek yang ngebuka jendela itu. Dan nggak tahu. Tanya-tanya ke warga gitu nggak? Oh iya, di situ gue denger Erik spirit box ketika Erik lagi ngedit. Di situ kayaknya dia kayak ngerasa inilah ada kayak seorang cewek atau gue nggak tahu sosoknya. Ya, jadi sosoknya itu kayak
ada tali itu kayak gitu. Dan dia minta untuk, gue nggak tahu ya, antara karena Erik di atas, gue di bawah, Erik spirit box, dia minta untuk didoakan. Merinding gue. Iya, dia minta untuk didoakan. Itu gue nggak tahu yang ketika gue ngecek foto dapat penampakan itu dia kah yang ngikutin, atau ya ketika gue kecapean, gue berpikiran, wah gue dapat kuntilanak jinnya di sekitar menyerupai, gue nggak tahu, kayak gitu. Jadi penasaran tuh siapa ya? Pokoknya ada videonya itu di Ghost Ranger Indonesia di rumah Poltergeist, dan nanti gue kirimlah filenya lah. Bang, Ya. nih ya. Sebelumnya nih abang udah tanya-tanya nggak informasi sejarah dari rumah itu tuh seperti apa? Seseram apa tuh? Terus ada apa aja sebelumnya? Kata warga di sekitar sih, di situ rumah itu kebanyakan itu mereka rumah pesugihan. Jadi ada sekeluarga, dan itu rumahnya gede banget. Itu mah orang kaya deh, sumpah orang kaya. Dan katanya itu rumah bekas pesugihan. Tapi yang gue dapat dari penelusuran gue, yaitu ada sosok cewek yang mungkin minta tolong dan dia minta didoakan. Dan itu rumahnya angker banget. Bang, Ya. jadi setelah kejadian itu tuh nggak pernah tuh cari informasi lagi untuk datang lagi tuh, mastiin gitu si sosok itu siapa gitu. Pernah nggak bang? Gue sih kalau setiap sekali penelusuran, terus gue dapatnya hal-hal seperti itu sih, gue nggak akan pernah konfirmasi lagi sih. Karena untuk datang ke situ lagi, ya kita, kalau misalkan tempatnya jauh, dekat. Kalau misalnya jauh, kan agak ribet juga. Tapi seenggaknya setiap penelusuran yang gue lakuin sama Erik, itu banyak banget kejadian-kejadian yang menurut gue ya, kadang nggak sejalan dengan informasi dari masyarakat tersebut. Kadang gue lebih meyakinkan, lebih percaya dengan apa yang gue lakuin sama Erik, dan itu ada perjalanan dari tempat kejadian tersebut. Jadi gue lebih percaya itu. Jadi kayak misalkan yang tadi gue bilang itu rumah bekas pesugihan, tapi di sana itu nggak ada kayak cerita-cerita tentang makhluknya itu ngobrol tentang pesugihan, nggak ada. Yang gue dapat adalah dia cuman minta doa, terus dia datang, ketika gue cek, gue dapat penampakan, dia ada interaksi kayak suara, terus tetek-tetek kayak gitu, terus dia datang ke mimpi gue. Jadi menurut gue nyambung nih, gue bilang sosok cewek yang datang ke rumah gue, terus dia minta didoain, apa yang gue dengar dari spirit book. Itu. Nah, Sobat Buntu, jadi itulah cerita dari Bang Dika tentang rumah pesugihan. Dan karena ini menyangkut nyawa manusia, jadi selayaknya kita bantu doakan. Dan Bang Dika, makasih banget nih udah datang ke sini. Sama-sama. Udah nyasar-nyasar juga gitu. Kalau kesini lagi, jangan sungkan. Pastinya dong, gue pasti main-main ke sini. Oke, buat Sobat Jalan Buntu, jangan lupa tonton terus Jalan Buntu.